Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan kognitif anak prasekolah. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah. Selanjutnya ada karakteristik tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada karakteristik tahap sensori motorik, yaitu yang pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Kemudian aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Selanjutnya, individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu. Dan yang terakhir, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Yang kedua ada karakteristik tahap praoperasional, yaitu anak telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Kemudian anak telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Kemudian anak telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dan cara berpikir anak bersifat egosentris. Kemudian selanjutnya karakteristik tahap operasional konkret, yaitu ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis dan logis. Kemudian, teori perkembangan kognitif anak prasekolah menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Vygotsky. Nah, menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak prasekolah difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak yang dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Kedua, ada teori proses kognitif Piaget. Piaget mengemukakan bahwa seorang individu dalam hidupnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, di mana dalam interaksi ini akan memperoleh skemata, yaitu skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami dunia. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Bruner dalam bukunya mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Pada tahap enaktif, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Kemudian pada tahap ikonik, anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Dan pada proses simbolik, anak akan belajar melalui simbol-simbol. Yang terakhir ada teori perkembangan kognitif menurut David Ausubel. Nah, teori belajar David Ausubel ini dikenal dengan teori belajar bermakna, yang artinya bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sartika Sarimunte akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua adalah tahap perkembangan psikososial anak prasekolah. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis seperti emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain.
Terkait dengan perkembangan psikososial ini, anak-anak praoperasional akan mengalami situasi krisis dalam dirinya, yakni krisis antara timbulnya inisiatif berhadapan dengan rasa bersalah, perkembangan yang emosi yang terganggu. Kemudian, pada tahap ini juga, anak mulai belajar bertanggung jawab dan mengendalikan perasaan. Sementara itu, anak juga masih perlu menikmati kebebasannya. Apabila perkembangan rasa bersalah melebihi perkembangan inisiatifnya, maka anak akan menjadi anak yang diliputi dengan rasa ragu-ragu. Kemudian, pada situasi seperti ini, iklim sosio-psikologis yang kondusif sangat dibutuhkan guna mendukung individu untuk mencapai perkembangan yang positif dan optimal. Pada tahap ini, anak dapat menghadapi dan menyelesaikan tugas ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan hasil, sehingga dunia psikososial anak menjadi semakin kompleks. Anak sudah siap untuk meninggalkan rumah dan orang tuanya dalam waktu terbatas, yaitu pada saat anak berada di sekolah. Melalui proses pendidikan ini, anak belajar untuk bersaing, kooperatif dengan orang lain, saling memberi dan menerima, setia kawan, dan belajar peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, proses sosialisasi banyak terpengaruh oleh guru dan teman sebaya. Identifikasi bukan lagi terhadap orang tua, melainkan terhadap guru dan teman-temannya. Selain itu, anak tidak lagi bersifat egosentris. Ia telah mempunyai jiwa kompetitif sehingga dapat menilai apa yang baik bagi dirinya, mampu memecahkan masalahnya sendiri, dan mulai melakukan identifikasi terhadap tokoh tertentu yang menarik perhatiannya. Pada masa kanak-kanak awal, terutama masa prasekolah mulai usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah mulai tampak jelas karena mereka sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebaya. Ciri-ciri perkembangan pada tahap ini adalah yang pertama, anak sudah mulai tahu aturan-aturan baik di lingkungan keluarganya maupun dalam lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. Yang ketiga, anak sudah mengetahui hak dan atau kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, anak sudah mulai dapat bermain bersama anak-anak lain ataupun teman sebayanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada anak prasekolah. Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik dan juga para orang tua. Pemulihan bahasa pada anak merupakan prestasi manusia yang paling menakjubkan. Oleh sebab itu, masalah ini mendapatkan perhatian besar. Pemulihan bahasa telah ditelaah secara intensif sejak lama. Pada saat ini, kita telah mempelajari banyak hal mengenai bagaimana anak-anak berbicara, mengerti, dan menggunakan bahasa. Tetapi sangat sedikit hal yang tidak kita ketahui mengenai proses aktual perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini 4-6 tahun memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada dapat berbicara dengan kalimat sederhana dengan lebih baik. Yang kedua, dapat melaksanakan 3 perintah lisan secara sederhana. Yang ketiga, menggunakan dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang keempat, mampu menyusun kalimat, dan yang kelima adalah mengenal tulisan yang sederhana. Menurut Piaget dan Paul Sumarno, perkembangan bahasa pada tahap praoperasional merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Waktu seorang anak masih kecil, ia berbicara secara lebih egosentris, yaitu berbicara dengan dirinya sendiri. Anak tidak berniat untuk berbicara dengan orang lain. Tetapi pada saat anak umur 6-7 tahun, anak mulai lebih komunikatif dengan teman-temannya. Mereka saling bercakap-cakap dan bertanya jawab. Nah, anak pada usia 4-5 tahun memperoleh kosakata melalui pengulangan pada kosakata baru dan unik, walaupun belum dipahami artinya. Anak mulai bisa mengkombinasikan satu kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat dengan cara mendengarkan sekali dan 2 kali percakapan. Perkembangan bahasa anak bersifat hierarki, di mana kemampuan yang satu tuntas maka akan menyambung kemampuan berikutnya. Oke, selanjutnya ada teori perkembangan bahasa pada anak prasekolah. Yang pertama itu ada teori maturation atau kedewasaan.
Perkembangan bahasa anak pada teori ini menyatakan bahwa penguasaan bahasa adalah pembawaan lahir pada semua anak tanpa memandang negara dan budaya. Teori ini memandang produksi kata dan aspek-aspek yang terkait dalam penguasaan bahasa berkembang sesuai dengan jadwal biologisnya. Jadwal tersebut muncul ketika sudah waktunya dan pada waktu resonansi perkembangan terjadi. Anak menjadi sensitif akan bahasa. Yang kedua ada teori environment. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk menguasai bahasa berdasarkan pada jadwal biologis, sedang isi sintaksis bahasa, tata bahasa, dan kosakata diperoleh dari lingkungan yang mencakup orang tua dan orang lain sebagai model pengguna bahasa. Perkembangan ini bergantung pada pembicaraan anak dengan orang dewasa dan juga antara anak dengan anak. Perkembangan bahasa yang optimal sepenuhnya bergantung pada interaksi dengan model pengguna bahasa lainnya. Proses biologis mungkin sama bagi semua anak, namun isi bahasa mereka akan berbeda tergantung pada faktor lingkungan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Elidayana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari yang terakhir, yaitu perkembangan fisik anak prasekolah. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik di sini merupakan awal yang merupakan landasan yang mempengaruhi aspek lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi perilaku seperti tidak mau bergaul dan lain-lainnya. Artinya, perkembangan fisik memberikan pengaruh pada aspek lainnya seperti pada kecerdasan, fisikis, perkembangan bahasa, kognitif, moral, dan perkembangan lainnya. Karena dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Untuk itu, kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak, terutama untuk perkembangan fisik ini, supaya anak terhindar dari permasalahan fisik. Seperti jika fisik anak tidak sehat, maka akan berpengaruh pada fisiknya. Artinya, anak yang tidak sehat apapun yang diberikan akan tidak mau dilakukan dan tidak akan direspon dan tidak akan optimal. Apabila anak sudah punya kelainan seperti mata juling, mata kabur, bibir sumbing, dan lain-lain sebagainya, secara tidak langsung akan mempengaruhi cara belajar. Konsepnya diri tidak percaya diri, sehingga muncullah permasalahan sulit bergaul seperti kepada orang lain. Adapun akibat kematangan sistem saraf otak, maka perkembangan fisik motorik anak umur 3 tahun berlangsung dengan cepat, seperti yang pertama bisa lari dengan penuh keseimbangan, dan yang kedua berbelok dengan lincah pada tikungan tajam, dan yang ketiga berhenti secara mendadak, dan yang keempat mampu menaiki tangga dengan satu kaki terlebih dahulu, setelah itu disusul dengan kaki lainnya. Pada anak prasekolah usia 4-5 tahun ini berada pada periode perkembangan yang disebut dengan periode inisiatif. Mereka akan menampakkan aktivitas fisik dan mental, dan yang tinggi-tingginya secara fisik mereka bergerak lebih lincah, lebih jauh, dan lebih beragam dibandingkan dengan aktivitas fisik yang periode perkembangannya sebelum. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik mempelajari berbagai macam keterampilan fisik seperti melompat, berlari, memanjat, merayu, dan sebagainya. Gerakan lainnya menenangkan babak tersebut. Pengaruh pendidikan keluarga terhadap perkembangan fisik usia dini, yang mana pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang diterima anak semenjak usia dini. Titik pertama artinya bahwa yang pertama kali yang dia dengar anak yang baru lahir di dunia adalah pendidikan dengan mendengarkan suara azan ke telinga dan hadapan anak.
kalimat ini yang akan membawa anak untuk mengakui dan ingat akan sang penciptanya, sehingga sebagai manusia akhir hayatnya nanti. Jadi dapat kita ketahui bahwa peran keluarga sangatlah yang dibutuhkan dan dapat menunjang pendidikan dan keberhasilan seorang anak. Cukup sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.